Di Asia Tenggara, bukan Indonesia doang ya. Catat. Kebalik, Mas. Wah, salah nih ternyata pakai gerinda, Mas. Oke. Biar cepet. Halo Bonix Lovers, welcome back to my channel. Ketemu lagi dengan gue Dedi dari DJ Custom. Seperti yang kalian lihat, di sebelah gue ini sudah ada artis drifter Indonesia. Siapa lagi kalau bukan Mas Dipo. Semuanya saya Dipo dari garasi. Siapa sih yang nggak kenal Mas Dipo dengan karya-karya dari garasi driftnya, hasil ngedriftnya, kemudian hasil-hasil modifikasi yang sudah digarap sama S15 nya Mas Dipo. Nah sekarang kita lagi ada di tempatnya Mas Dipo, bantu Mas Dipo garap mobil S15 nya. By the way, apa nih yang bisa kita bantu untuk project S15 nya Mas Dipo? Jadi, ini kita lagi dalam proses penggantian body kit. Oke. Tadinya kita pakai Vertex. Kita mau ganti jadi Liberty War. Oke, wow. Tapi, karena Vertex itu fender belakangnya kemarin itu seamless gitu. Pas kita cabut, emang banyak luka di bagian fender belakang yang standarnya yang akan kelihatan nanti di fender belakang kalau kita pasang body kit yang baru. Gitu. Hanya saya minta tolong Mas Dedi untuk bisa merapikan bagian fender standarnya yang nanti akan ke expose gitu. Oke, sekarang sudah sedang proses pengerjaan oleh tim DJ Custom. Yuk kita lihat langsung aja prosesnya. Oke guys, seperti yang kalian lihat, jadi sebelah sini nih sudah dirapikan oleh tim DJ Custom. Tadi bagian sini agak berantakan ya Mas ya? Ya, jadi ada luka panjang di sini. Oke. Karena pas kita nyopot fiber yang lamanya, yang Vertexnya itu, kita pakai gerinda Mas. Oke. Biar cepet. Iya. Dan kita nggak tahu, karena dulu kan pasangnya di bengkel ya. Kita nggak tahu posisi mana. Batasnya mana ya? Antara fiber sama body aslinya. Pas kita cobain pakai magnet aja nggak kerasa karena fibernya tipis. Oke. Udah kita kira-kira aja, kita rusak sedikit fibernya, tapi ternyata si mata gerindanya kena lah dikit. Oke. Dan akhir sekalian lagi dirapiin semuanya dan kita perhalus lagi, kita bentuk lagi nut-nutnya ya. Ini teman-teman bisa lihat nut body pintu bagian depan ke belakang kita sesuaikan lagi supaya bisa menyerupai nut yang sebelumnya. Ya, jadi tadinya tuh body kita nih nutup full ini. Kelihatan untuk yang Vertex. Tapi untuk yang Liberty Walk, sebagian besar dari nut ini kelihatan. Bagian ini full kelihatan juga gitu. Jadinya kayaknya harus rapih banget untuk di bagian yang sini. Oke. Nah, saat ini lagi diproses pengerjaan oleh tim DJ Custom. Kita bisa lihat pindah yuk sebelah sananya. Nah, ini lebih parah sebenarnya Mas dibanding sebelah kanan. Karena dulu sempat ada tabrakan di sebelah kiri kan. Jadi bagian fender belakang kiri dekat pintunya itu tadinya itu rada masuk ke dalam sedikit. Iya. Tapi ini udah dibenerin sama tim DJ Custom, udah bagus lagi. Oke, siap. Itu dia guys. Jadi yang kita lagi saat ini kita garap itu perbaikan di fender belakang kanan dan kirinya untuk membuat tampilan bodinya lebih halus dan menyesuaikan tarikan garis pintu ke bagian bodi belakangnya. Nah, by the way Mas, sepintas tadi gue lihat itu tangki bensin nggak ada gitu. Gue lihat tadi sini nggak ada tangki bensin. Gimana tuh fungsinya? Jadi di body kitnya si Liberty Walk itu emang nggak ada lubang untuk pengisian tangki bensin di posisi standar. Nah, makanya kita ubah. Kita isi dari sini. Jadi ini udah nggak ngisi bagian dari sini lagi ya? Jadi kalau mau ngisi tinggal buka bagian sebelah sini. Memang ini sudah di-custom sama Mas Dipo sebelum body kit itu datang ya? Karena waktunya lumayan mepet untuk pengerjaan ini. Kita ngincer buat Indonesia Modification Expo 2023. Nah, kalian bisa tunggu eventnya itu. Eventnya itu bakal seru banget dan kita bakal nge-review mobil ini di situ. Di acara itu. Maka dari itu kita harus kerjainnya seefisien mungkin untuk waktu. Karena nggak sampai 2 bulan lagi. Iya betul sih. Kita harus bener-bener time manajemennya harus pas banget, harus akurat banget ya. Karena meleset dikit acara bisa bergeser nanti. Dan kebetulan body kita juga
nyampenya itu nggak sesuai perkiraan kita. Bukan delay dari pengiriman, tapi pada saat saya order, itu Liberty Walk lagi lumayan banyak project yang harus dituntaskan. Jadi selesainya rada lebih lama daripada biasanya. Gitu. Nah guys, by the way dari tadi kita bahas mulu nih body kit Liberty Walk, body kit Liberty Walk. Kayak apa sih body kit Liberty Walk itu mas sebenarnya? Ayo kita lihat aja. Ayo kita lihat langsung aja. Sekarang ini dia body kitnya yang dari Jepang langsung ya. Liberty Walk. Liberty Walk guys, ini dia. Kalian bisa lihat langsung seberapa keren ini body kit untuk Nissan Silvia S14 ya mas ya? 15. S15? Oke, jadi sama punya Mas Ziko sama ya? Sama S15 ya? Sama S15. Kali ini beda body kit aja. Ini Liberty Walk Super Silhouette. Yang buat Silvia S15. Ini terinspirasi dari mobil balap Silhouette Silvia S12 kalau nggak salah tahun 70-an ya. Dan akhirnya Liberty Walk Kato, foundernya dia ngedesain pengen sama kayak mobil balap itu. Ini sebenarnya retro, gayanya retro. Gaya retro tapi di mobil yang lebih modern. Nah ini lagi dibangkitin lagi eranya, trennya balik lagi ya. Dengan gaya mobil drift. Formula Drift di Jepang. Drift di Jepang. Timnya Liberty Walk udah pakai ini. Karena ini emang di-develop sama dia untuk Formula Drift Jepang. Dari di-develop untuk Formula Drift di Jepang. Dan ini berarti satu-satunya yang pertama pasang dong di Indonesia ini. So far ya di Indonesia, di Asia Tenggara juga. Di Asia Tenggara, bukan Indonesia doang ya. Catat. Karena emang masih termasuk lumayan baru. Dan emang desainnya nggak semua orang suka. Kalau saya boleh jujur. Yang suka ya suka banget. Yang nggak suka banget. Saya sempat ada di bagian yang nggak suka banget. Sampai saya datang ke Jepang lihat langsung mobilnya. Pas saya lihat langsung mobilnya, wah. Salah nih ternyata kemarin gak suka. Tak kenal maka tak sayang. Begitu lihat langsung ternyata emang keren banget. Jatuh cinta langsung. Dapat kesempatan untuk bangun mobil dengan Liberty Walk, ya saya senang banget sih. Kalian bisa lihat body kit bagian bumper depannya. Ini lipsnya ya sepanjang ini nih, nggak mungkin juga buat daily ya. Ya maksudnya sulit, gitu. Dengan karakter body kit yang seperti ini memang di setting untuk Formula Drift di Jepang. Nah kita pindah ke bagian kap mesinnya nih. Teman-teman bisa lihat juga nih bagian kap mesinnya ini dia ada airflow ya, ada air scope, dimana di sini ada ventilasi untuk buangan udara dari mesin ya, lebih dingin pastinya sih ya. Biasanya kan kalau ini kita pasang sendiri nih, bagian apa sih jaring-jaringnya ya. Kiriman nyampe sudah dapat. Sampai bracket bumper juga dapat. Ini bracket-bracketnya bumper juga udah dikirimin segala. Jadi baut semuanya dapat juga, mur semuanya di repairin, semua dapat. Ditulisin sama dia nih buat apa. Cuma bahasa Jepang. Cuma bahasa Jepang. Kalian ngerti nggak bahasa Jepang? Bisa pakai Google Translate. Pakai Google Translate. Nah ini ada di depan sini ada fender ya. Ini fender kiri. Kita angkat fendernya. Guys, ringan banget ini guys. Dan yang saya suka sebenarnya baliknya. Dia tuh bikin ininya tuh bisa rapi banget. Betul. Anjir. Linernya. Nah, guys, gue juga tukang fiber nih di Indonesia, tapi gue selalu belajar juga tentunya. Nah, ini kebetulan kita langsung pegang fibernya bikinan orang Jepang. Kita bisa lihat detail. Nih, di sini dia menggunakan roving 100. Jadi, serat fiber itu ada banyak jenisnya. Di sini masih serabut-serabut ya. Nah, ini biasanya disebut di Indonesia itu dengan matte. Nah, di sini ada kayak jaring-jaring gini nih. Nah, ini lebih jaring-jaring, ini lapisan kedua. Nah, ini namanya tuh kalau kita sebut tuh roving ukuran 100, karena roving 200 agak gede-gede lagi dikit. Nah, ini matte-nya gue rasa juga kemungkinan nggak menutup kemungkinan pakai matte tisu. Jadi memang ini fiber ini didesain, dibentuk tujuannya ringan pasti, tapi tetap kuat, elastis juga pasti sih. Kalau gue bilang nih bagus karena fibernya kering, seratnya pas, nggak banjir. Nih aku bingung bikin cetakannya sih dia ada dua kayak gini gimana ya? Ada sambungannya di sini. Nah, pasti ada sambungannya. Di sini ada sambungannya. Terus kemudian di finishing halus lagi. Keren sih yang pasti. Ada ininya nih, Mas. Nah,
Dan ini juga ada authentication-nya tuh di sini ya. Jadi ini ada sama yang ada di Certificate of Authentication-nya. Oke. Kita yang menandakan kalau ini kitnya original ya, part number ya. Nanti di Jokasem juga bikin kali ya body kit buat motor ataupun mobil, kasih part number juga kan bisa ya kan? Karena emang kalau Liberty Work tuh dia ngejaga banget untuk originalitasnya. Oke. Sampai dia bikin brandnya itu kuat, jadi orang tuh malu pakai yang versi fake-nya, versi KW-nya, duplikatnya. Karena ini kan seni ya. Seni, betul. Seni, kalau menurut saya juga ya. Seni itu kalau kita nggak beli yang aslinya. Betul. Itu sama aja kita nggak menghargai ya. Nggak menghargai. Betul. Si produsen, si pembuat awalnya itu. Si senimannya. Betul. Nah inilah level menghargai sebuah karya seni orang, yaitu dengan membeli produk yang aslinya, bukan yang duplikatnya. Kalau duplikat sih jauh lebih cepat, jauh lebih ekonomis lah untuk biaya produksi. Tapi bro, sumpah, ini bikin master desain seperti ini nih, tarikan-tarikan garis begini itu nggak mudah banget dan butuh kreativitas tinggi juga, waktu yang lama juga pastinya. Butuh kesabaran, karena banyak yang bisa tapi nggak sabaran juga. Dia maunya yang cepet-cepet aja gitu, banyak yang kayak gitu, bisa tapi ini kerjaan lama gitu. Nah sedangkan untuk bikin master desain itu nggak mudah, nggak gampang, nggak cepet ya. Kayak pabrikan aja bikin desain bodi mobil atau bodi motor pasti membutuhkan waktu yang cukup lama, berbulan-bulan untuk develop desainnya. Nah guys, by the way, ini kita kerjakan dari pagi, kita targetin hari ini selesai, tapi ini sudah seperti biasa, ini udah jam 5 sore, sepertinya belum sedikit beres juga. Kita harus kejar waktu juga karena kan ini masih masuk ke tahap epoksi, pengamplasan dan pemilihan ulang lagi. Jadi gue berinisiatif untuk bantu tim DJ Custom untuk melakukan proses pengamplasan. Ikuti terus videonya sampai habis. Nah guys, di project sebelumnya kita sudah bantu handle di mobilnya Mas Ziko. Nah sekarang kita lagi handle di mobilnya Mas Dipo. Berbeda challenge-nya, berbeda tantangannya dengan mengerjakan mobilnya Mas Ziko, dimana kalau sekarang kita lagi fokus untuk proses pendempulan dan pengamplasan dengan bodi yang lebar, sehingga tantangannya adalah membuat bodi mobil ini tidak bergelombang. Nah ini harus pendempulannya harus flat, pengamplasannya juga harus flat. Kalau kemarin di mobilnya Mas Dipo kita fokus sama sambungan-sambungan di body kitnya aja. Sebelum masuk ke proses finishing body kit, kita handle dulu bodi mobil ini supaya bisa lebih flat dan tidak bergelombang. Nah kita akan pindah nih ke bagian side skirt-nya. Side skirt-nya sih lucu nih. Dia ada bagian, ada sebagian fender juga. Oke. Nah ini ada double fender ya. Iya. Ini fender bagian dalam yang sejajar sama pintu. Jadi satu sama side skirt. Oke. Ini bagian side skirt-nya. Emang rada unik sih. Dia mountingnya juga berbeda gitu. Oke. Gue sekalian belajar, banyak hal yang bisa gue pelajari dari karya seni sebuah fiber dari negara Jepang ya. Ada part numbernya juga pastinya di sini ya. Jadi kalau gue lihat langsung guys, ini tuh fibernya solid banget sih, rapi, padat, solid tapi ringan. Nah, gue mau nanya, kalau ini berarti ini ya? Coba lo pegang ini. Ini bukan fiber ya? Ini fiber di press. Ini fiber di press. Ini fiber di press. Fiber cetak, kemudian di press. Ini sirip buat di fender depan. Ada siripnya gitu. Oh, begini kah? Gue belum lihat sih soalnya ya. Jadi kalau antara kap, ini fender, kap mesin ini tengah-tengah. Oke. Dia berdiri gini. Nah ini wing. Ini wing. Ini wing ya? Wingnya terbilang kecil. Kecil ya. Oke. Ini cuma. Oke. Dia nanti begini kurang lebih ya. Oke. Kebalik mas. Balik. Ini kakinya. Oke. Ya kurang lebih beginilah. Oke. Ya. Nah ini di sini ada bagasi belakang. Bagasinya juga jadi gede banget ya. Oke. Lancip. Ini di press. Wow. Ini kayak honeycomb gitu ya. Nah ini dia gue baru lihat nih. Nah di sini ada semacam lapisan fiber tapi kayak segi 6 honeycomb kecil-kecil gitu ya. Ini bertujuan supaya nggak, dengan ini posisi lebar banget supaya nggak gelombang sih pastinya. Karena kalau fiber itu kan proses cetaknya itu ada reaksi kimia yang panas dan dampaknya bisa jadi yang kondisi lebar itu bisa bergelombang pastinya. Ini
dibikin honeycomb buat itu berarti ya. Nah, iya nih untuk surface-nya lebar banget sih emang. Karena lebar banget dari sana ke sini. Nah, untuk yang lain-lain ini gue lihat nggak ada. Dia tuh fibernya ya pakai serat fiber aja, tapi untuk di poin-poin spot tertentu ada ekstra perkuatannya sih. Jadi mungkin dia tiap part tuh punya bahan fiber yang berbeda ya. Iya, betul. Detail banget ya ternyata. Detail banget sih, gue akuin ini detail banget. Nah seperti ini, belakang nggak pakai double serat honeycomb gitu. Ini full serat pakai matte. Ini pembagian resinnya bener-bener kering rata. Dari tadi ada action yang salah gue lakukan, getokin sana sini mulu karena ini kering banget sih, kering ringan ya kan. Ini enteng. Keren ya? Keren sih asli. Ini juga so far pengalaman unboxing body kit menyenangkan gue. Termenyenangkan ya pastinya ya. Karena selama ini nggak ada body kit. Ini walaupun saya sama Ziko udah beberapa kali order body kit dari Jepang ya. Oke. Tapi nggak sedetail ini. Untuk sampai dia ngasih bau, sampai dia ngasih sertifikat. Oke, ada sertifikatnya juga. Terus packagingnya itu yang keren ya Mas ya? Iya. Sebelum dikirim ke sini, difotoin dulu sama mereka, satu persatu partsnya dipastikan. Sebelum pengiriman itu semua partnya aman. Partnya aman, dan masing-masing part difoto 2 kali. Yang masih kosong sama yang udah di wrapping. Oke. Iya. Sedetail itu ya. Sedetail itu. Kayaknya customer. Nah, dia ngejaga banget kepuasan customer. Nah, ini vendor bagian belakang ya guys. Ini yang paling lebar, amazing. Nah, ini belakangnya ada siripnya ke belakang ya. Iya. Ini desainnya out of the box banget sih pastinya. Nah, ini ada bagian kayak di sama bagian belakangnya juga. Nah, ini diperjelas. Nah, seratnya putus di sini. Ini di serat fiber matte-nya di sini, kemudian di serat roving 100-nya yang kecil-kecil itu di sini double perkuatan. Ada perpindahan ya? Ada perpindahan. Di sini ada double layernya. Jadi setiap titiknya, setiap area tuh. Area ada spot-spot tertentu untuk penambahan bahan-bahan untuk membuat body kit fiber ini memang bisa kuat, rapih, ringan, terpasang di mobil S15 ya, Mas Tito. Jadi benar-benar menyesuaikan kebutuhan dari setiap partsnya ya? Iya, karena apakah body kit fiber itu yang bagus, yang tebel? Ya nggak juga, tergantung. Karena yang tipis kebanjiran resin juga berat-berat juga, kuat ya belum tentu juga. Jadi berat doang iya, kuat mah belum tentu. Tapi kalau di sini yang gue lihat, yang gue bisa pelajari adalah pembagian serat fibernya itu sama rata dan pembagian resinnya itu pun kering. Sama seperti gue anggap kayak semacam karbon kan juga ada yang pakai skin, ada yang infus gitu kan. Nah itu kan pembagian serat resinnya tuh rata dan kering. Jadi efeknya ya ringan, tetap kuat juga pastinya. Gue jadi belajar banyak juga nih Mas, thank you banget. Siap. Gue bukan expertnya kalau soal fiber, tapi baru ngeh juga setelah Mas Dedi jelasin kalau ini tuh ada bagian yang honeycomb, ada yang ini, itu tuh ternyata baru tahu juga. Baru ngeh ya. Baru ngeh juga kalau sedetail itu body kit ini. Oke, ini dia guys. Rasanya nggak sabar nanti kelihat kepasangnya ke mobil aslinya Mas Dipo itu seperti apa. Nah bagi kalian yang pengen lihat hasil terpasangnya itu seperti apa, bisa langsung lihat di channel YouTube-nya Garasi Drift pastinya. Oke, siap. Gue Didi DJ Kasem pamit undur diri dan gue Dipo Dwiki Harsha dari Garasi Drift. Sampai ketemu di next video berikutnya. Bye-bye.